Karena itu kalau kondisi anak muda Gen Z atau milenial seperti itu, maka harus ada upaya-upaya dari kita semua. Memberi kesadaran kepada mereka bahwa politik itu penting karena berkaitan dengan masa depan mereka. Nah, kita kayak kita diajari bahwa benar-benar yang tampil di publik tuh hal-hal indah, hal-hal yang normatif sekali gitu. Padahal kita semua tuh tahu bahwa itu tuh nggak bener. Maksudnya itu tuh nggak 100% bener kan? Tidak kan anak generasi Z ini nanti maunya dapat pekerjaan jelas, kemudian hidup itu tenang, nyaman, santai tapi serius gitu kan. Kemudian pasti jaminan pekerjaan pasti. Kemudian bicara itu nggak usah ngaco-ngaco lah, yang jelas saja. Sebentar lagi, pemilu sebentar lagi. Permasalahannya adalah 52% masyarakat Indonesia yang akan memilih adalah anak muda dan juga banyak banget pemilih pemulanya. Terus nih ya, di 2024 ini anak muda katanya mereka tuh masih galau, mereka adalah swing voters, mereka tidak terlalu pede untuk memilih karena mereka nggak tahu apakah dengan memilih mereka akan menentukan masa depan Indonesia ke depannya. Makanya hari ini di Kongko Bincang Pemilu kita akan ngobrol-ngobrol soal pemilih muda harus percaya diri, yakin 5 tahun ke depan akan lebih maju. Barengan sama saya Ilham Ramdana, ada juga narasumber kita Bapak Dr. Gazi Salom, seorang ahli psikologi sosial dari UIN Jakarta. Halo Pak. Halo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik sehat. Ya? Baik. Kelihatannya sehat. Sarapan Pak ya? Sudah. Alhamdulillah. Kita bakalan cerita-cerita tentang psikologi anak muda sama Pak Gazi nih ya. Ada juga nih komika Sucak alias super kocak nih. Wow. Dikasih tekanan di awal. Ada Reno Fenandi. Halo, Reno Fenadi. Fenadi ya? Fenadi. Wah, ini salah tulisannya. Wah, typo nih. Wah, menurut gue sih yang typo. Gimana bro, sehat bro? Sehat, puji Tuhan. Gimana brother? Alhamdulillah, gue sehat banget nih. Sehat ya? Udah siap nih buat milih ya? Belum dong, kan masih tahun depan. Iya sih, 14 Februari. Untuk apa kita siap milih sekarang? Cawapresnya juga belum ada. Itu dia. Tapi apakah warna jaket lo memperlihatkan preferensi politik lo? Wah, ini ya. Ini sudah tentu dong. Saya ini pemilih bis Agramas. Warnanya merah. Oke, Pak, hari ini kita bakalan ngomongin soal pemilu dan anak muda nih Pak Gazi ya. Banyak juga yang bilang anak muda kan sekarang labil, swing voters, apalagi atau terutama Gen Z nih. Tapi permasalahannya banyak banget anak muda yang benci atau tidak peduli sama politik. Menurut pandangan psikolog tuh gimana sih Pak? Apakah emang kayak gitu anak muda tuh? Soal anak muda benci politik sekarang ini itu nggak berdiri sendiri. Saya kira manusia termasuk anak muda ini belajar dari apa yang dilihat. Karena apa yang dilihat itu sangat mempengaruhi persepsi, sikap dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, kenapa mereka begitu? Itu saya kira melihat dari contoh kaum tua, para politisi yang memang tidak memberikan pembelajaran yang baik terkait politik gitu. Jadi wajar saja jika anak muda seperti itu. Benci ya mereka ya? Iya, benci melihat tingkah laku yang menurut mereka nggak ideal sebagai anak muda. Iya sih. Harapan mereka politik itu kan ini sebenarnya akan memberikan sesuatu pada mereka generasi muda, tapi ternyata malah membingungkan, tidak memberikan apa-apa. Yang mereka lihat justru kaum tua ya, para politisi senior yang ribut kerjaannya, tapi hasilnya nggak kelihatan. Masalahnya kita tuh Pak anak muda Pak, kalau dijanjiin nih kita bakalan kejar, kita bakalan tagih. Masalahnya banyak janji-janji tapi banyak juga nggak terrealisasi. Betul. Kita jadi bete Pak. Aku tuh kesel. Iya. Setuju. Iya kan. Kalau ini ada Ketua Asosiasi Pembenci Politik Indonesia Bang Reno. Disingkat Asosiasi Pembenci Politik Indonesia. Oh iya. Apa tuh? Disingkat apa ya? AP2I ya? AP2I. Gimana bro kalau lu ngelihat anak muda benci sama politik, lu salah satu yang iya atau enggak?
Wah, sebenarnya sih kalau dibilang benci sih enggak, bro. Kalau dibilang benci, kami pelawak ini sangat mencintai politisi-politisi dan dunia politik. Untuk dijanjikan lelucon, Bu, tentu ya. Ya tentu saja dong. Karena kelucuan-kelucuan mereka adalah materi kami. Iya. Tapi kadang-kadang akhir-akhir ini banyak gue minder jadinya. Kenapa tuh? Politikus lucu-lucu banget. Lebih lucu ya. Lebih lucu. Ada yang sudah setahun berkoalisi tiba-tiba ganti. Kurang lucu apa itu? Udah bikin spanduk, udah bikin baliho di mana-mana. Lah bubar. Ya. Tapi benar kata Pak Gazi tadi, mungkin anak-anak Gen Z Ham dan pemirsa TVRI, mereka tuh adalah generasi yang paling sulit sekarang itu, Pak. Ya. Betul. Karena mereka di rumah nggak betah. Keluarganya kan broken home. Begitu keluar mau lihat pemerintah juga, kayaknya nggak jelas. Mental illness, bro. Gen Z itu mau di rumah mau di luar, wah mental illness. Kasian. Iya. Gak tega. Ya walaupun kayak gitu ya, walaupun gue juga bisa dibilang kayak sama politik tuh nggak suka-suka banget ya. Cuman gimana sih? Gue juga sangat menyadari bahwa dari kita lahir sampai mati ditentukan oleh keputusan politik. Betul. Jadi mau nggak mau gue benci tapi cinta, peduli gitu. Sesungguhnya emang politik itu sangat menentukan kita ya, Pak ya. Sangat sekali. Karena itu kalau kondisi anak muda Gen Z atau milenial seperti itu, maka harus ada upaya-upaya dari kita semua. Memberi kesadaran kepada mereka bahwa politik itu penting karena berkaitan dengan masa depan mereka. Nah, tapi kalau anak muda kan gampang banget ketebak nih ya. Kita agak benci banget sama politik. Nggak benci lah, kita agak malas gitu sama politik. Walaupun kalau nongkrong kita sering juga bahas politik. Pasti. Ya kan? Kalau dari generasi sebelumnya, generasi bapak lah misalnya. Bapak juga sebel nggak sih sama politisi gitu? Sebenarnya ada juga sebelnya, cuma nggak separah yang sekarang. Kita masih tetap berpikir bahwa biar bagaimanapun, sejelek apapun para politisi dan kondisi politik kita, tapi ini harus kita lakoni, harus kita ikuti, karena politik itu sangat kuat pengaruhnya terhadap masa depan kita. Iya. Nasib bangsa ini ditentukan oleh itu. Maka jangan golput. Jangan. Gitu. Nggak boleh. Anak-anak sekarang tuh pada ngomongnya gini, bodoh, gue ngapain gue mikirin politik, gue tuh sekarang lagi quarter life crisis, gue lagi pusing. Sebenarnya nih Pak ya, kan orang-orang juga, Bapak kan dari psikologi ya, ahli psikologi lah. Orang-orang banyak yang self-diagnose. Mereka merasa depresi lah, mental illness dan lain-lain. Sebenarnya tuh si quarter life crisis tuh apa sih Pak? Kalau di psikologi apa ada gitu? Itu saya kira itu ada fenomena yang data di lapangan itu kita temukan. Bahkan mahasiswa saya sudah banyak melakukan riset tentang itu. Jadi quarter life crisis itu sederhananya lah situasi stres, ketidaknyamanan yang dialami anak muda karena banyak hal. Misal banyak hal itu terkait memikirkan pekerjaan apa di masa depan, kuliah apa, bahkan sampai yang hubungan interpersonal, misalnya pacaran, percintaan, pasangan hidup, ke depan nih siapa. Apalagi kalau misalnya ada masalah putus, itu pasti akan menjadi sumber krisis itu. Nah itu anak-anak pada mengalami itu. Kita tuh udah ribet sama diri kita sendiri. Saya sebagai Gen Z nih Pak ya. Saya udah ribet dengan pacar-pacar saya yang banyak ini. Ngapain sih mesti mikirin politik capres dan wapres? Tapi Pak gini, kalau kita lihat ya, 17 tahun kita sudah boleh memilih. Ya kan? Betul. 17 tahun adalah saat kita punya KTP, kita boleh bikin SIM, kita boleh memilih. Tapi juga saya lihat anak-anak SMA tuh kan pikirannya masih ngawang gitu ya. Lu inget gak 17 tahun apa yang ada di pikiran lo? 17 tahun waktu itu ya main doang paling kan? Iya main, nongkrong. Iya. Main nongkrong, milih kuliah di mana ya? 17 tahun tuh ya masa-masa kita SMA ya, kelas 3 kan? 17 tahun tuh pikiran otak manusia itu main nongkrong pacaran gitu doang. Tidak mungkin anak 17 tahun, atau mungkin kalaupun ada sedikit sekali lah yang bahas politik. Apakah menurut seorang ahli psikologi 17 tahun tuh umur yang sudah mateng buat kita memilih? Sebenarnya kalau dibilang mateng saya belum. Tapi itulah awal kita memaksakan mereka untuk memilih. Karena kalau enggak, ya bagaimana nanti ke depannya gitu. Jadi
dibilang matang ya nggak matang, tapi itu adalah proses menuju kematangan nanti. Saya kira itu ya. Iya, kalau menurut saya sih 20 paling nggak. Menurut lu berapa bro orang boleh milih? Karena takutnya jadi komoditas ya sih. Kalau kita mengacu ke aturan luar negeri, standar dewasa itu di 21 ya Pak ya? Iya, standarnya boleh beli alkohol gitu kan di 21. 21. Emang kayaknya idealnya sih kalau untuk politik kayaknya di 21 karena kayaknya kita tuh di Indonesia 17 tahun udah boleh milih, tapi tidak dibarengi dengan pendidikan politik dari usia SMA. Nah, masalahnya di situ. Exactly. Keren. Iya. Calon lurah bro. Ngapain? Iya kayak nonsens saja jadinya kan Pak. Betul. Kayak nggak masuk akal memberikan akses memilih untuk politik, tapi tidak dibarengi dengan pendidikan politiknya lah. Mereka ya tadi kita anak-anak 17 tahun masih nongkrong. Informasi kita belum tertarik ke sana. Sama sekali. Disuruh memilih sesuatu yang orangnya kita nggak tahu, dunianya itu nggak tahu ya Pak ya. Ya hasilnya betul, kan ya jelas. Ya magic hasilnya nah, pasti. Itu. Gue jadi kemarin tuh ada KPU kan. Lupa mau nanyain itu. Kenapa sih jarang sekali ada event-event politik tuh di sekolah? Walaupun kalau sekarang kan karena kita dilarang untuk kampanye di sekolah kan, di tempat pendidikan. Betul. Cuman kan harusnya dari sebelumnya. Sekarang di tempat pendidikan boleh kan? Oh boleh, udah boleh ya. Kemarin kan BEM UI itu sudah mengundang capres. Oh iya, masuk ke kampus. Kalau kemarin kata KPU sih itu bukan dalam rangka kampanye kan, itu diskusi gitu. Iya, Tapi kan kalau kampanye tuh tempat pendidikan, tempat ibadah gitu nanti nggak boleh. Oke. Tapi kalau menurut gua bukan insidental gitu, tapi masuk dalam kurikulum harusnya. Nah, itu yang lebih oke. Karena kalau lu datang pada saat misalnya mau pemilu terus ada katakanlah ada event yang diadakan KPU untuk mengenalkan ke anak-anak sekolah, ya mereka nggak paham bro. Sekali dua kali kan nggak nyangkut kita ya. Betul. Apa ini? Harusnya katakanlah dari SMP lah pendidikan politik masuk ke kurikulum. Jadi ketika dia SMA di usia 17, dia paling nggak udah paham. Oh ini toh pemilu tuh pentingnya tuh di sini toh. Gitu. Saya mikirnya kayak pendidikan korupsi kan kita sudah mulai itu anti korupsi. Dimulai dari SMA sudah ada. Kenapa tidak dengan pendidikan politik ini kurikulum dari awal sudah diajarkan gitu. Koruptor kecil di SMA tuh banyak banget Pak. Iya. Dulu saya salah satunya. Wah LKS 10.000 itu jadi gocap itu Pak. Saya juga. Bapak juga kan waktu kecil juga gitu kayaknya kan. Kita semua bro. Iya. Makanya itu harus ada ini ya aksi atau tindakan mencegah itu. Iya sih. Termasuk dalam pendidikan politik ini. Supaya kita ini punya kesadaran, anak-anak muda ini punya kesadaran politik yang benar. Iya. Soalnya ketika anak-anak muda itu 17 tahun itu masuk ke TPS, mereka tuh dapat 5 kertas suara. Iya, betul. Satu kertas suara ada isinya ratusan orang. Nggak mungkin mereka bisa kenal, nggak mungkin mereka bisa tahu. Apalagi visi misi program-programnya. Jadi yang ada itu mereka bingung, akhirnya nyoblos sudah terserah. Yang penting nggak pusing gitu kan. Mending kalau terserah. Kalau semua gimana? Kan semua dicoblosin. Kacau itu. Kayak siapa tuh? Belum ketambahan pas dia mau milih calegnya ratusan, belum ketambahan dia nonton iklan misalnya pemilihan cagup mana, provinsi dari mana yang ditayang di TV. Gua bukan daerah dapil lu, kenapa gua harus tahu ada lu jadi cagup gitu. Nambah-nambahin pikiran. Iya kan, nambah-nambahin kenapa harus ada dia di memori otak gua gitu. Tapi juga sebenarnya selain kita ngomongin soal si anak-anak yang akan jadi pemilih nih ya, kita tuh harus pikirin juga tuh psikologi si caleg-calegnya. Karena kan banyak tuh Pak. Betul. Nyalek nggak jadi stres. Adalah yang orang terkenal di ngaku terang-terangan, "Saya sempat stres tuh, bengong apa segala macam." Tapi apakah itu mungkin ya? Misalkan mereka udah dewasa, mereka juga tahu konsekuensi, nggak kepilih stres gitu. Sangat mungkin sekali. Dan fakta sudah bicara itu di pemilu-pemilu sebelumnya. Kan banyak yang stres karena gagal. Nah itu kalau menurut saya kenapa bisa begitu, karena mereka belum siap secara psikologis untuk menerima resiko apapun yang terjadi dari pemilu ini, dari kekalahan ini. Jadi itu yang harus diberikan kesadaran. Karena selama ini yang mereka pikirkan kan bagaimana menang. Harusnya juga yang dipikirkan bagaimana kalah. Siap kalah, siap menang. Mungkin karena ngutang kali Pak itu.
Pastilah. Modalnya kan penyiarnya pasti itu. Bukan mungkin lagi kayak masih 10 tahun lalu aja ngomongnya mungkin kayaknya. Ya pasti. Ini biar halus, ini pemerintah TVRI loh. Iya. Ya tapi harus kita, nah ini belajar jujur ya Pak ya. Kita tuh kadang-kadang suka ini ya maksudnya keresahan saya juga Pak sebagai anak muda ya, sebagai komika juga, karena kami kan mainnya di ranah keresahan ya. Kita tuh kadang-kadang terlalu mengumbar kepalsuan gitu, nggak jujur. Dia pasti ngutang. Iya, kita kayak ya kita diajari bahwa benar-benar yang tampil di publik tuh hal-hal indah, hal-hal yang normatif sekali gitu. Padahal kita semua tuh tahu bahwa itu tuh nggak bener. Maksudnya itu tuh nggak 100% bener kan? Tidak seindah kelihatannya lah gitu. Nah kayak tadi nyambung caleg stres tadi, kalau menurut saya caleg stres mungkin pasti ada ya Pak ya, kayak tadi kata Pak Gazi bilang tadi. Tapi yang lebih bahaya ketika udah menang dia juga stres bro, korupsi bro. Waduh, itu jauh lebih bahaya dari caleg stres itu. Parah itu. Caleg stres, yang stres dia sendiri. Caleg menang stres, korupsi, yang stres satu wilayah, satu Indonesia bro. Ya masalahnya kan ongkos politik di Indonesia kan mahal ya, kita setuju ya. Itu. Bagaimanapun kalau misalnya lu nyalek, modal lu 3 miliar, ya kan? Gimana caranya ketika kepilih? Kan lu balik modalnya 3 miliar, dia paling nggak 6 lah, minimal kan? Iya. Padahal kan kalau dinilai gaji kan nggak mungkin. Jadi dilematis gitu ya, menang stres, kalah apalagi. Ini gimana nih mengatasi kayak gini nih? Harus ada langkah-langkah. Untuk pemimpin ke depan supaya ini nggak terjadi lagi. Betul. Kalau misalnya orang-orang beberapa orang politik lah ya itu bilang memang siapapun masuk ke politik Indonesia itu udah pasti dikorupsi karena sistemnya udah begitu. Betul. Membuat kita ya memang harus begitu gitu. Biayanya terlalu tinggi gitu ya. Tinggi. Salah satu poinnya di situ. Gue sih sempat kayak bikin kepikiran nyalek. Apa? Sempat kepikiran nyalek? Oh enggak dong, enggak. Saya nge-MC aja atau stand up aja lah kalau mereka ada acara. Lebih enak cash and carry. Iya. Enggak, saya sempat kepikiran gitu Pak. Salah satu faktor yang membuat high cost dari politik kita itu adalah kan salah satunya katanya nih yang memang valid disampaikan infonya adalah tentang atribut kampanye ya Pak, alat peraga. Dan itu semua mengamini bahwa alat peraga itu memakan biaya sangat besar. Dari bikin misalnya poster, flyers, baliho, terus udah gitu kaos pas lagi kampanye besar. Walaupun kalau tuh kaos dipakai kita jadi boketek ya. Nah itu kan bahan yang paling jelek itu kan. Nah maksud saya kalau memang semua pemangku kebijakan itu, stakeholdersnya sudah sadar itu yang membuat biayanya besar, harusnya ya regulasi dong. Semua tidak boleh membuat alat peraga kampanye, hanya boleh yang dibikin oleh KPU. Selesai. Nah, setuju sekali nih. Dulu pernah disampaikan sama salah satu anggota DPR RI ya, gue tahu namanya tapi nggak usah kita sebut lah. Dia tuh bilang gini, harusnya nih ya, lu mau nyalon wali kota berdua, lu dikasih duit dari pemerintah buat kampanye masing-masing 500 juta, nggak boleh lebih. Betul. Harusnya kayak gitu, adil. Setuju itu. Kalau enggak, yang kaya yang menang terus, gitu. Tapi kan tahu kan kenapa tidak mau diregulasi seperti itu dong? Ya jelas dong. Ya sudah dari situ kan kita sudah bisa tahu dong. Bahwa memang nggak ada willingnya gitu. Iya betul, itu nggak ada willingnya. Iya, untuk kita nih pemirsa TVRI juga yang nonton, gue yakin juga kita well informed lah ya. Kita tuh manusia-manusia yang punya akses informasi yang baik lah rata-rata. Kita semua udah tahu lah kayak gitu. Jadi ketika lu bilang wah saya akan bla bla bla, nonsense selama memang tidak ada gerakan untuk memang menuju ke yang lebih baik gitu. Betul. Makanya jadi diperlukan political will. Nah, political will. Karena kalau misalnya terlalu rapi nih sistem, celahnya kan nggak ada. Nah, itu. Kalau celahnya nggak ada kagak makan tuh orang-orang. Itu masalahnya. Ini soal perut ini. Soal perut nih, aduh. Dan itu kita hampir sampai ke kolektif istilahnya kolektif awareness loh soal itu ya Pak ya. Kita tuh sudah sampai jadi kayak kesadaran kolektif bahwa kita tuh sama-sama tahu tentang itu gitu. Dan jadi ya udahlah gitu. Ini jadi hal yang ya udah emang kayak gitu. Gitu. Karena sistem kita kayak misalnya kita ingin menggugat sebuah sistem kan lewatnya Mahkamah Konstitusi. Betul. Ya Mahkamah Konstitusi punya aturan yang misalnya kalau kita menggugat tentang sesuatu tapi kita tidak, dalam bahasa hukumnya apa saya lupa, secara aturan kita tidak berhak untuk melakukan itu, itu akan gugur gitu. Ya udah sistemnya jadi tidak membuka akses untuk kita masyarakat untuk aktif, bro. Sulit nih. Itu jadi sedih.
Gue tuh kalau sedih aus bro. Iya. Kalau kita lihat dari botolnya ini belum sponsor sih. Belum built in ya. Boleh nih masuk nih. Boleh nih. Pak Gazi. Ini kan sebenarnya berarti kalau misalnya kita ngomong tadi, ya harusnya orang-orang politik masuk ke sekolah, harusnya masuk ke sekolah. Cuman kan sulit ya, kita mengharapkan orang lain untuk melakukan sesuatu hal kan sulit. Yang bisa melakukan ya kita. Kalau Pak Gazi sendiri, misalnya di keluarga gitu ya, ngasih juga nggak sih kayak pendidikan politik ke anak-anaknya? Kalau saya ya ngasih, tapi dengan bahasa mereka, maksudnya sesuai dengan taraf berpikir mereka. Misalnya poin penting yang saya sampaikan ke anak-anak, harus datang ke tempat pencoblosan. Jelas dan ya. Sejak sekarang pilih mana yang kamu suka. Kalau memilih yang kamu suka itu enak, nyaman. Bener. Jangan sampai memilih orang yang nggak kenal, nggak kita suka. Nah, soal suka itu kan subjektif. Silakan aja pilih atas dasar kesukaan. Tapi kalau Pak Gazi sendiri nih, ini kan sebentar lagi kita pilpres. Kita ngomongin pilpres aja lah ya. Kalau misalnya DPRD kota kayaknya terlalu banyak orangnya kan. Kalau Pak Gazi sendiri nanti ketika pilpres akan memilih kesukaan, tadi kan berhubungan sama value ya. Iya betul. Akan memilih pemimpin yang value-nya kayak apa tanpa sebut nama. Iya, tentu saja. Ini kan manusiawi ya. Pilih yang sesuai dengan pilih yang saya anut. Contohnya, ya apa perlu lebih detail lagi? Misalnya gini, misalnya saya pengen pemimpinnya itu yang begini, begini gitu aja. Pertama track record itu sudah pasti ya. Track record di pemerintahan sebelumnya, pengalaman. Kemudian leadership itu kan berkaitan dengan diantaranya gaya komunikasi. Bagaimana dia menyampaikan pesan politik secara efektif. Itu penting. Terus yang kedua, dia punya cara berinteraksi dengan orang lain itu dengan enak gitu ya. Enak, nyaman, orang merasa nyaman gitu. Walaupun itu kan mungkin bagi subjektif ya. Subjektif sekali. Tapi saya pakai pegangan itu. Tapi yang Bapak sebutkan tadi masuk ke tiga-tiganya sih, Pak. Iya, tiga-tiganya masuk. Iya. Karena itu memang sengaja seperti itu supaya nggak biar nggak spesifik ke satu ya, Pak. Iya, betul. Karena biar bagaimanapun kalau menurut saya ini kan 3 orang. 3 orang ini udah bagus semua. Tinggal nanti waktu pencoblosan aja. Ini hati kemana gitu kan. Tinggal nunggu itu ya. Iya. Jadi tinggal tunggu hari H 14 Februari 2024. Betul. Kalau yang dari segi kriteria kemampuan saya kira semuanya sudah di atas rata-rata lah. Sudah terseleksi sejak lama. Iya, betul. Setuju. Maka muncul 3 orang ini gitu. Kalau dari Reno sendiri nih, value apa yang lu akan kejar ke pemimpin kita ntar? Wah, kalau soal value sih gimana ya? Enggak, mungkin ini Ilham dan Pak Gazi dan juga pemirsa TVRI. Mungkin saya bukan contoh yang baik ya. Iya, kelihatannya gitu sih. Mungkin ya. Mungkin saya bukan contoh yang baik gitu. Tapi maksudnya yang saya pegang tuh adalah sebenarnya satu sih yang membedakan, yang diperjuangkan dari reformasi itu kan sebenarnya adalah akses terhadap kesempatan. Kalau menurut saya ya, gitu. Itu yang membuat kita di Orde Baru tuh menjadi hal yang sangat langka, kesempatan untuk banyak orang. Dan kalau dilihat dari 3 nama yang muncul sebagai capres ini, kalau dilihat dari value menurut gua nggak ada hal yang unik dari mereka gitu. Sama-sama aja ya. Iya, sama-sama aja. Tapi banyak juga loh yang bilang kalau kesempatan terlalu luas kayak sekarang jadinya orang yang ngawur. Itu jauh lebih baik daripada nggak ada kesempatan, bro. Itu jauh lebih baik ya. Iya. Options itu adalah situasi menurut gua ya. Sebuah privilege ya. Iya, options pilihan itu adalah situasi paling ideal untuk apapun kalau menurut saya. Akses terhadap pilihan, akses terhadap kesempatan itu adalah kondisi ideal menurut gua. Karena orang berhak menjadi apapun, orang punya akses yang sama terhadap apapun, orang bisa hancur-hancur, bisa sukses-sukses. It's all about options gitu. And opportunity ya. Opportunity. Tapi gini deh, kalau misalnya lu bilang kan yang sekarang sih gue tidak melihat ada keunikan. Kalau misalnya nih lu bisa milih 1 orang, menurut gue dia keren nih gitu. Thanos, bro. Dia kalau dari politik, kalau dari tokoh-tokoh politik Indonesia so far,
Ya gue harus jujur, nggak ada bro. Kalau perlu kita impor Barack Obama nih. Ya di Amerika juga dia begitu nggak aja jalan Obamacare. Ya maksudnya artinya sebenarnya kan politik atau pemegang kekuasaan, mau itu levelnya eksekutif, yudikatif, legislatif, ya mereka akan melakukan tugasnya. Iya. Mereka akan melakukan tugasnya. Siapapun isinya, mereka akan melakukan tugasnya. Dan kalau kita lihat pun di negara manapun, nggak pernah ada sosok yang terbaik. Nggak. Iya. Pasti selalu ada pilihan kan. Betul. Selalu ada pilihan dan menurut gue ya udah. Ketika nanti, misalnya kalau dibalikin kayak tadi pertanyaannya, pada saat nanti gue memilih siapa, gue akan melihat kalau dari nama 3 ini, dari sisi informasi segala macam udah tebaran lah Pak ya. Pada akhirnya ya gue akan melihat nanti terakhir program-programnya lah. Udah itu aja lah yang paling ini. Walaupun paling objektif itu udah paling bener. Itu paling objektif dan walaupun juga kita tidak punya kuasa apapun kalau dia nggak melakukan ya. Iya kan? Iya. Paling nggak dia kalau ketika dia nulis tuh berarti dia udah kepikiran lah. Paling nggak itu lah. Kalau Pak Gazi nih ya, sekarang itu kan mostly anak muda yang akan dipilih. Iya. Terus juga sekarang eranya tuh era baru nih ya. Anak-anak muda yang swing banget ini, yang mereka sulit untuk dipengaruhi. Katanya bisa dibilang nih anak-anak muda ini sulit disusupi sama politik uang. Karena ketika dia dikasih, bisa-bisa uangnya diambil, nyoloknya terserah dia tuh. Iya kan? Tapi kalau misalnya di orang-orang yang ia tidak muda, secara ekonomi kurang beruntung, mereka akan lebih loyal dengan pemberian. Kalau anak muda kan nggak kayak gitu. Iya betul. Kalau secara psikologi Pak, gimana sih cara yang paling pas atau paling efektif untuk mempengaruhi si psikologi anak-anak muda, terutama Gen Z ini nih? Tadi kan kita udah bicara tentang ini ya, masa krisis di seperempat. Iya, quarter life crisis. Quarter life crisis. Itu aja yang dijawab oleh para tokoh ini. Apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan dan harapan anak muda ini? Oke. Kalau menurut riset kan anak generasi Z ini nanti maunya dapat pekerjaan jelas, kemudian hidup itu tenang, nyaman, pasti, santai tapi serius gitu kan. Kemudian pasti jaminan pekerjaan pasti. Kemudian bicara itu nggak usah ngaco-ngaco lah, yang jelas saja. Kalau itu semua bisa dipenuhi oleh para politisi, saya kira mereka akan mendapatkan suara dari generasi Z. Banyak lah ya. Banyak saya kira. Generasi Z itu butuh dari riset butuh kepastian, nggak mau neko-neko. Kalau ngomong nggak usah yang aneh-aneh, tapi yang muter-muter lah, nggak usah muter-muter to the point, yang konkret aja gitu. Itu yang saya dapatkan dari data-data riset ya. Dokter beda ngomongnya bro. Selalu dari data-data riset dapatnya. Iya, saya kira kita kan bisa dapat informasi dari media sosial. Dan kebetulan saya udah berapa kali melakukan riset di generasi Z ini. Salah satunya juga tentang idealisasi pemimpin masa depan. Salah satunya itu. Terus saya minta Pak ya. Boleh. Tapi juga mungkin ini kali ya, mungkin nggak Pak, satu sisi jangan ngawang-ngawang. Betul. Ya kan tadi kan secara nggak langsung, kalaupun kampanye ya jangan ngawang-ngawang lah, konkret aja. Konkret pun tapi jangan yang terlalu konyol juga Pak ya. Karena kalau terlalu dia konkret nih misalnya, tapi udah tahu bahwa itu nggak akan tercapai, diketawain sama Gen Z ya Pak ya. Iya betul. Iya kan? Iya, karena Gen Z itu sebenarnya ini lebih pintar dari generasi sebelumnya. Sumber informasinya banyak. Jadi mereka itu dijejali oleh informasi-informasi yang berkualitas. Dan itu bisa membuat mereka semakin kritis terhadap apa yang disampaikan oleh para politisi. Benar lagi. Iya. Jadi harus hati-hati. Mereka kritis banget sangat sekarang. Kritis. Tapi kalau dari lu nih bro, perwakilan anak muda gitu ya, apa sih yang gimana ya untuk menarik perhatian anak muda buat para politisi ini? Caranya kayak gimana ya? Satu yang politisi ini sering menurut gue ya, tapi mengambil hati itu bukan dengan 1-2 kali. Merebut hati itu artinya membangun relasi kan. Benar. Membangun relasi ya. So far gue bisa bilang orang politikus yang benar-benar membangun relasi dengan baik, gue bisa bilang belum ada sih. Mereka hanya membangun. Banyak politisi yang sosial medianya juta-jutaan, belasan juta, kan berarti dia relasinya bagus dengan followersnya yang mostly anak muda itu.
Apakah dia tidak beli? Itu menarik juga. Kita coba cek engagement rate-nya ya. Nah, itu maksud gue orang apa ya, gimana ya, sedihnya politik itu ya Pak ya, kalau saya gitu sebagai generasi muda dan generasi nanggung OTW tua nih, mereka tuh hanya nganggap kita tuh ya objek aja gitu. Politikus menganggap kita voters ini, masyarakat ini ya hanya objek ketika mereka mau nyalek, mereka mau nyapres gitu. Selebihnya mereka nggak peduli karena nggak membangun relasi gitu. Kalau memang Anda memilih, ini buat politikus yang mungkin nonton ya, kalau memang Anda sudah memilih profesi sebagai politikus, ya cintailah profesi itu gitu. Cinta itu dalam artian ya total lah menjadi politikus yang baik seumur hidupnya. Memang tujuannya membangun keterwakilan ke votersnya, ke pemilih-pemilihnya gitu. Itu yang harusnya kita pengen dari generasi muda gitu. Cintai juga konstituennya. Iya, cintai konstituen. Karena mau lu campaign sebagus apapun, tapi kalau lu lakuinnya cuma pas OTW pemilu ya Pak ya, setahun sebelum pemilu, nonsense bro. Itu terjadi bro. Di sebuah daerah gitu ya, gue sangat tahu daerah ini ada seorang politisi yang nyalon. Ketika nyalon dia jadi. Ini di lingkungannya dia ya, itu dia tidak pernah terlihat sama sekali. 5 tahun setelahnya dia nyalon lagi, kalah di situ, di kampungnya, di RT-nya kalah, di TPS-nya yang depan rumahnya kalah. Gitu karena ya tadi. Berarti votersnya masih logis tuh, bagus berarti. Logis. Votersnya konstituennya bagus tuh. Iya. Memang di mana-mana itu ya. Ini sekali lagi riset ya. Riset di berbagai bidang itu relasi sosial yang menjadi kata kunci untuk tetap bertahan dalam satu posisi tertentu. Termasuk politisi. Kalau relasi sosial dengan konstituennya nggak dijaga, tunggu saatnya pasti tinggalkan gitu. Tapi yang lebih lucu lagi juga, membangun relasi nih. Misalnya saya nyalek, pemilu sekarang dapil saya katakanlah misalnya Jakarta Selatan lah ya, Jakarta Selatan, terus sama luar negeri ya, kalau Jakpus luar negeri dapilnya misalnya itu ya. Wah, saya bangun relasi selama saya kepilih, saya bangun relasi 5 tahun, pas pemilu saja saya dipindah sama partai ke misalnya dapil yang lain. Nah, itu kan kocak juga tuh. Betul. Ini menarik ini. Itu bisa lu tolak kok. Siapa yang berani nolak keputusan ketum partai, brother? Kalau enggak, lu pindah partai. Pasti lu incumbent, partai lain memperebutkan kalau lu pindah. Iya kan? Pindah tapi wilayahnya beda sama juga ya. Iya, wilayah beda. Itu kan kekocakan partai politik dan kekuasaan. Tapi lu pernah dengar itu terjadi? Lah, sering banget. Oh iya. Gila. Ini gua harus ngomong ya. Iya. Kita kemarin baru dapat info ada satu keluarga konglomerat Indonesia. Bertujuh lah ya. Semuanya nyalek. Betul. Ada yang di DKI, ada yang di sini. Kok bisa ada yang di NTT? Apa hubungannya dia sama NTT? Betul. Dan itu terjadi sejak lama. Ini menarik ini memang. Misalnya di daerah saya di Mataram ya. Itu calegnya dari Jawa. Yang nggak pernah ke sana. Nggak ada hubungan apa-apa. Kocak kan, Kocak sekali itu. Tuh kan, ini makin kan minder. Gua selawak, gua minder. Sebenarnya kritik-kritik dari masyarakat itu sudah ada. Pak. Tapi inilah para politisi pemilik partai ini nggak peduli dengan yang begitu. Mungkin di Mataram nggak ada yang pengen nyalek kali Pak. Oh enggak, pasti banyak. Gue tuh orangnya positif banget soalnya, positive affirmation. Itu kan kocak banget bro. Tapi kan lu bilang tadi lu banyak lah politisi. Gini aja terus dah biar lucu dah gitu kan, buat jadi gue bahan. Iya. Lu coba dong kasih kita salah satu beat lu tentang politisi. Misalnya kalau sekarang kan yang terkenal banget adalah bercandaan aja diseriusin, giliran yang serius malah dibecandain gitu kan. Aduh, kalau gue materi-materi politik gue rata-rata buat off air, nggak layak tayang, pinggir jurang juga ya bro. Karena gini, waktu itu Abdur pernah cerita juga, dia kan mau bikin tour Black Spesial Camping, special show si Abdur Arsyad Pak, bikin khusus tema politik. Dia tuh sempat bilang, ternyata susah banget bikin materi tentang politik karena sekarang tuh dia jadi bercandaan sehari-hari dunia politik itu. Iya. Kayak aduh, gue mau bercanda ini jangan-jangan udah dibercandain juga nih. Iya, kayak sekarang kita diam-diam aja lu kayak anu gitu. Kayak gitu itu kan jadi bercandaan tongkrongan. Artinya kami sebagai komika tuntutannya itu kan levelnya di atas itu. Makanya kadang-kadang kalau kita main di ranah
misalnya ya kayak gue diundang stasiun TV acara diskusi politik, ada stand up, gue pasti mainnya di ranah yang aman-aman aja. Secara lucu pasti orang yang nonton stand up pasti lah begini doang materinya. Susah gitu di materi-materi kita untuk politik tuh. Emang pemirsa TVRI, Pak Gazi juga mungkin Ilham dan semuanya harus nonton. Kalau ada stand up show off air, Pak, harus nonton. Itu lebih bebas terbuka, lebih terbuka dan lebih jujur, dan memang itulah panggung kami gitu. Maksudnya itu panggung kami. Kami ini kan bersuara berlandaskan keresahan ya. David juga lagi bikin kan tuh spesial. David lagi bikin. Dia 2024 dekat dengan rakyat. David. Abdur bikin Black Camping. Banyaklah teman-teman komika yang mau di tahun politik bikin itu special show, Pak. Tapi David itu waktu acara dengan Anies itu berani dia ini. Ya, karena kan? Memang kita itu sebenarnya kalau ada orangnya lebih enak. Oh gitu. Di roasting sekalian. Di roasting. Lo banyak Kiki Saputri itu banyak dapat order roasting politikus. Karena setelah di roasting kan elektabilitasnya naik. Iya. Karena memang banyak kemarin gue bahas juga sama David gitu kan. Emang sekarang tuh zamannya adalah satu hal yang negatif digembor-gemborkan tuh nggak apa-apa. Karena yang penting kan bukan elektabilitas dulu deh, kita yang penting popularitasnya naik dulu nih. Begitu populer lebih gampang mencapai elektabilitas. Kalau populer aja enggak bagaimana? Gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa nggak sih Pak sebagai generasi yang sebelumnya nih ya. Kita nggak bilang generasi tua ya. Iya. Dengan kata lain dong. Itu hanya dengan kata lain loh. Saya generasi X. Sorry. Kalau X ada Y dulu baru Z dong. Nah, sebagai generasi sebelumnya gitu, Bapak ngelihat kayak gitu kan sebagai orang tua gitu kan. Itu gimana sih ngelihat pejabat-pejabat yang di roasting, apakah lu kagak sopan lu sebenarnya gitu, apa ya udah cuek aja? Saya kira nggak ada masalah karena posisi dari komika itu memang untuk itu. Yang itu namanya kan ini kesesuaian norma. Seorang komika memang tugasnya begitu. Yang jadi masalah misalnya seorang dosen atau ulama mengambil peran komika, itu nggak benar. Itu dia. Dan kadang-kadang kalau kayak gitu kan jadi nggak lucu Pak ya, kasar doang tapi nggak lucu ya. Iya, malah itu akan menimbulkan masalah yang lain. Jadi kita itu bekerja sesuai dengan posisi dan peran kita. Benar. Komika memang tugasnya begitu, ya sudah. Yang menjadi target objek ya harus menerima itu resikonya. Harusnya nggak ada masalah. Dan memang gini, kalau kita roasting itu kan syarat utamanya adalah kedua belah pihak tuh saling mengetahui. Saling mengetahui bahwa yang di roasting mengetahui bahwa dia akan di roasting. Dan nanti idealnya akan diberi kesempatan membalas roastingannya. Itu sebenarnya secara rules harusnya seperti itu. Cuman kan ya memang nggak semua orang mau membalas dan berani. Itu maksudnya menanggapi. Roasting juga. Roasting itu sebenarnya kayak gitu sistemnya. Kalau secara rules aturannya sebenarnya satu orang di roasting atau diserang ramean, nanti setelah terakhirnya satu orang ini membalas menyerang semuanya. Oh gitu. Itu aturan roasting sebenarnya. Iya juga ya. Iya, itu memang rulesnya seperti itu. Cuman mungkin karena sekarang ya berkaitan dengan mungkin kemampuan gitu ya, banyak politisi ya udahlah nggak apa-apa di roasting aja, toh juga popularitasnya naik. Bener. Gitu. Cuman saya mau nanya, gue boleh nanya nggak sama Kak Gazi? Nggak boleh, ya udah nggak. Anda belum jadi pejabat sudah Gue otoriter bro. Oh iya. Nggak boleh. Nanya apa? Pak, ini ada yang menarik nih soal masalah dari sisi psikologi gitu Pak. Sekarang tuh kan banyak yang mengatasnamakan ketersinggungan, ya kan Pak? Dari sisi sebenarnya kan kalau lu tersinggung harusnya orangnya dong. Iya. Ini orang-orang lain tersinggung nih. Yang tersinggung karena misalnya saya ngomongin Ilham, wah kita nih omongin slow-slow aja, tapi bapak nggak terima. Bapak tuh kayak, lu nggak boleh ngomongin Ilham kayak gitu dong. Kayak gitu-gitu. Nah kalau dari sisi psikologi tuh ada Pak memang ya orang yang mengatasnamakan ketersinggungan gitu Pak. Ya memang faktanya kan ada. Tapi kalau menurut saya itu aneh. Iya kan? Aneh. Kalau dalam psikologi ya, kita Freudian itu, kalau kita misalnya tersinggung ke orang, tapi kita nggak berani ngomong ke orang. Betul. Kita alihkan ke yang lain. Kira-kira mirip kayak gitu nggak? Oh bisa jadi. Iya. Kalau itu nyindir jadinya kan Pak. Enggak gini maksudnya gini. Misalnya lu nyinggung gua.
gue nggak seneng sama lu, gue mau ngelaporin gue kayaknya nggak perlu lagi gitu kan. Terus gue bilang, Pak Gazi tolong dong laporin si Reno nih gitu maksudnya. Nah, jadi sebenarnya dia nyuruh orang itu. Bisa jadi itu terjadi. Ya, kalau itu terjadi itu sebenarnya problem juga kan, itu problem. Yang ideal itu nggak usah dilaporin atau kalau mau melaporkan dia sendiri harus laporkan. Kan? Iya, itu yang ideal. Ya, harus gentle Pak ya. Iya. Bahkan dari sisi ilmu psikologi pun itu anomali ya. Betul. Itu aneh, anomali banget itu. itu. Ngomongin soal peran ya Pak Gazi, ngomong soal peran. Ya ulama berperan lah sebagai ulama, misalnya dosen berperan lah sebagai dosen. Betul. Kalau misalnya artis pada nyalek nih, banyak banget sekarang, bahkan ada sebuah partai yang hampir banyak banget isi artisnya gitu. Itu gimana sih Pak fenomena kayak gitu? Kalau itu mungkin lain kasus ya. Boleh aja artis, ulama atau dosen jadi politisi. Kalau menurut saya itu yang ideal sebenarnya supaya setiap kelompok ini bisa menyampaikan aspirasi, pandangan. Ada wakilnya. Ya. Yang jadi masalah adalah kemampuan. Apakah betul dia punya kemampuan? Kalau punya kemampuan, monggo. Tapi kalau hanya mengandalkan misalnya penampilan, popularitas saja, wah itu kasihan bangsa ini gitu. Kita akan mendapatkan politisi-politisi yang nggak berkualitas di bidang itu. Benar. Jadi intinya itu kemampuan, kualitas. Kalau Komika udah ada belum sih yang nyalek? Kalau yang secara resmi Mongol. Iya, baru dia ya. Baru dia. Kalau yang udah kepilih belum ada. Lu optimis gak sama Mongol? Coba gue balikin. Gimana? Lu optimis gak? Gue optimis banget. Tapi seenggaknya Mongol itu sesuai dengan spirit PSI yang kita mengunjukkan tokoh baru. Sekalian dimunculkan tokoh baru Mongol. Paling enggak kalau Mongol kepilih kan lu para komika bisa mengaspirasikan suara lu lewat Mongol. Tapi secara subjektif ya, menurut saya Mongol itu bagus. Iya. Dia punya otak, punya pikiran. Semua komika itu pasti cerdas secara linguistik. Betul, itu. Komika itu pasti cerdas linguistik, udah jelas. Nah, nih perspektif psikologi, kemampuan humor itu termasuk kecerdasan yang termasuk yang tinggi, kecerdasan yang tinggi. Enggak semua orang. Semakin cerdas seorang sebenarnya semakin humor, semakin lucu dia, semakin lucu, terutama kalau yang dilucukan itu dirinya sendiri. Iya, betul cerdas, Bro. Iya. Mongol tuh jangan-jangan IQ-nya di atas Einstein, Bro. Gimana kalau itu terjadi? Mongol stres namanya juga. Tapi menurut gua guys ya. Enggak menurut apa ini salah satu kekocakan lagi. Gue jadi ingat tadi soal artis itu, Pak Gazi, saya jadi ingat. Indonesia tuh memang sekocak itu ya. Lembaga legislatif yang tugasnya mengawasi eksekutif diisi oleh ya tadi artis-artis yang muncul atau direkrut pada saat mau pemilihan. Bukan yang memang melalui proses politik. Ada beberapa artis yang sepak terjangnya kita udah tahu di legislatif ataupun di misalnya pemimpin daerah, gubernur atau wali kota yang memang track recordnya bagus. Ada. Tapi kan banyak yang juga kita tidak tahu peran dia apa ya di sana gitu kan. Maksudnya artinya ya berarti kan masih banyak yang miss juga. Benar. Itu kocak dong, artinya memilih atau memberikan pilihan untuk masyarakat, orang-orang untuk mengawasi legislatif, tapi yang ditawarkan pilihannya tuh orang-orang yang direkrut pada saat pemilu doang. Itu kan udah kocak tuh. Sangat kocak itu. Itu udah kocak kan, Pak. Terus kedua, artis-artis yang mau jadi di eksekutif. Ada juga dong yang mau jadi gubernur, mau jadi wali kota yang hanya direkrut ketika mau pemilihan dong. Legislatifnya kocak, eksekutifnya kocak. Itu kan cita-cita lu negara kocak. Iya. Kurang kocak apa Indonesia? Sesuai dengan cita-cita kurang lu. Kocak apa Indonesia, Pak? Ayo. Tapi gini no. Lu sendiri nih ya, secara pribadi. Ya. Lu berarti ikut pemilu udah berapa kali? Wah, 2000 gua 87 berarti 17 tahun gua itu di 2004 ya. 2004. Iya. 2004 tapi pemilu kita 2009. Enggak, 4 udah ada pemilu pertama kali yang terbuka tuh 4. Iya 2004. 9, 14. Tapi gua 2004 Desember.
belum 17. Belum. Berarti lu 3 kali ya? 2009. Lu udah 3 kali ikutan pemilu nih berarti, iya kan? Lu selalu menggunakan hak pilih lu dengan benar atau enggak? Sudah tentu dong, tidak. Enggak, masalahnya gini nih, ini gue secara subjektif ya, secara pandangan pribadi gue, lu tuh ini buat anak-anak muda dan Gen Z juga di seluruh Indonesia yang jadi pemirsa TVRI ya. Lu tuh boleh memilih, lu tuh boleh mengkritik, lu boleh ngatain, lu boleh memberi masukan, lu boleh bla 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 ketika lu ikut dalam proses pemilunya. Iya enggak sih, Pak? Kalau misalnya lu enggak ikut dalam proses, ya lu enggak boleh mengkritik, lu milih juga enggak, apa yang mau lu kritik? Iya. Setuju. Ini menggunakan hak pilih. Gua tuh menggunakan hak pilih gua di 2 pemilu, 2014 dan 2019. Tapi kalau sejujurnya di 2014 itu saya menggunakan hak pilih dengan cara membuat suara tidak sah. Oke. Tapi ya seenggaknya saya mengamankan suara saya biar si kertas suara itu tidak sah. 2019 saya baru menggunakan hak pilih dengan benar. Nah, yang penting itu. Udah. 2024 juga bener ya. Nah, tadi nyambung ke lu. Artinya kan ada yang bilang juga, Pak, ya kalau lu nggak pernah nggak ikut dalam prosesnya, lu jangan mengkritik. Nah, ibaratnya nih, kita udah pernah jajan di sebuah tempat. Beli jajan di coffee shop, kopinya nggak enak. Boleh dong gua nggak jajan lagi di situ? Boleh. Udah dong berarti. Kan saya gua udah pernah dong. Iya. Ketika sampai saya belum di coffee shop itu belum ada yang bilang chef kita ganti atau ada menu yang menarik gua untuk datang ke situ, ya wajar dong saya sebagai orang yang pernah dikecewakan. Ya tapi semoga lu jajan di coffee shop lain ya. Pokoknya gimana caranya semoga anak muda tetap pilih ya. Iya benar harus kan? Itu mah wajib. Iya. Itu mah wajib ya Pak ya, bahwa gunakan hak pilih itu wajib sifatnya. Itu wajib sifatnya. Entah apa yang terjadi di kotak suara terserah lu lah ya. Memilih siapa itu hak, atau tidak memilih siapa tapi hak veto. Tapi gua hanya bisa bilang manfaatkan hak suara lu. Wis gila. Karena kita nggak tahu kalau suara itu tidak tercoblos, kita tuh nggak bisa memastikan apakah benar tidak tercoblos gitu sampai nanti ke rekapitulasi betul. Manual gitu. Itulah pesan dari Reno. Pilih nomor 3. Kok 3 begini? Gini maksudnya. Kalau pesan dari Pak Gazi nih buat anak-anak muda biar milih apa nih? Sadari bahwa memilih itu, mencoblos itu berkaitan dengan masa depan dirinya. Betul. Masa depan generasi Z. Ya. Masa depan keluarga, masa depan bangsa. Jadi harus memberikan peran memilih. Harus memberikan peran memilih ya. Iya. Oke, itu dia. Terima kasih Pak Gazi, terima kasih banyak Reno. Sama-sama. Semoga 2024 berjalan dengan tenang, aman dan lancar. Luber Jurdil. Amin. Lu tahu nggak tuh apa panjangannya? Tahu. Saya ini kan anak zaman dulu ya. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Iya betul. Kalau gitu demikian pemirsa TVRI, saya Ilham Ramdana pamit dulu. Terima kasih udah nonton Kongko Bincang Pemilu yang episode sekarang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.